Ali bin Abi Thalib memberi kabar kepada Nabi bahwa pamanmu yang sesat sudah meninggal. Bukankah ada riwayat Nabi sempat mentalkin Abu Thalib yang dihalangi oleh 3 orang? Iya betul, tidak sampai wafat. Jadi ditalkin dan tidak berhasil, belum meninggal, ya, karena dihalangi oleh 3 orang itu kan. Nabi pergi, mungkin beberapa saat, beberapa jam setelah itu meninggal, terus Ali datang pada Nabi. Jadi intinya Nabi mentalkin Abu Thalib tidak sampai Abu Thalib meninggal, ya. Dengan demikian maka tidak ada pertentangan antara 2 riwayat itu. Di antara doa yang terkabul adalah doa orang yang terzalimi. Apakah hanya untuk mendoakan yang menzalimi? Apakah doa secara umum? Kita berharap secara umum, ya. Walaupun di situ adalah mendoakan buruk orang yang menzalimi. Dan ada beberapa contoh, salah satunya kan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Tapi seandainya antum sekarang ini sedang dizalimi orang, lalu antum banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, bukakanlah pintu rizki, ya Allah, berikan aku anak, boleh. Dan berharap dikabul dari situ, boleh. Nah, kalau antum mendoakan buruk orang yang menzalimi, itulah hak antum. Insya Allah cepat terkabul. Mungkin antum pernah mengalami, bahkan orang kafir sekalipun. Banyak cerita orang kafir itu, dan ini sesuai dengan hadis, ya. Orang kafir dizalimi, bahkan yang menzalimi kaum muslimin, gitu. Nah, si kafir ini berdoa buruk, ya tentu kepada Tuhannya, ya. Tapi karena Allah sudah berjanji, ya, Allah kabulkan. Padahal yang berdoa ini kafir. Dari sini kita tidak boleh mentang-mentang kafir kita zalimi. Pendeta, pastor, orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu kita zalimi, tidak boleh. Sebab kalau mereka berdoa untuk keburukan kita, Allah kabulkan. Bersalaman itu bagian dari ibadah mahdhah. Bukankah bersalaman itu juga dilakukan oleh orang-orang kafir? Kan ada 2 lagi, bukan cuma 3. Ciri-ciri untuk membedakan mahdhah dan ghairu mahdhah bukan cuma 1 ini aja, ada 2 lagi. Apa 2 lagi? Jadi 1 saja, ketika 1 saja sudah cukup dikatakan itu mahdhah. Masih ingat, ya, bahwa ibadah mahdhah hanya dilakukan oleh kaum muslimin, orang kafir enggak? Itu salah satu. Kan masih ada 2 lagi. Apa yang kedua? Akal nggak bisa mencerna. Salaman ini akal nggak bisa mencerna, ya. Kenapa mesti tangan kanan? Nggak bisa jawab, kan? Kenapa nggak boleh tangan kiri? Kenapa mesti begini? Kenapa nggak begini? Misalnya, ya kan? Apa manfaat salaman? Nggak ada. Walaupun orang-orang kafir semua melakukan ini, gitu. Satu lagi manfaat. Apa? Manfaat dohir, ya. Manfaat dari salaman itu apa sih? Salaman nggak salaman nggak ada bedanya sih. Kecuali makan, minum, tidur, istirahat, mandi, itu jelas manfaatnya. Tapi kalau salaman apa? Manfaatnya nanti di akhirat. Ketika kita mengajak salaman saudara kita, maka akan dapat pahala kita. Pahala itu kan di akhirat, bukan di dunia, ya. Maka salaman sekali lagi masuk ibadah mahdhah. Nah, karena masuk ibadah mahdhah, kita tidak boleh melakukan salaman itu. Karena ibadah mahdhah kan haram dilakukan, kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat salaman itu cuman
Berapa? Masih ingat? 3. 1, baiat. Baiat. Ketika membaiat Nabi, artinya masuk Islam, salaman. Membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin, khalifah, membaiat Umar, salaman. Yang kedua, ketika bertemu, kan hampir tiap hari kita lakukan sunnah ini, bertemu salaman. Satu lagi, ketika mau berpisah. Adakah yang keempat? Tidak ada. Tidak ada. Akad nikah salaman, nggak ada. Deal jual beli salaman, nggak ada. Habis sholat salaman, nggak ada. Cuman 3 itu yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kenapa? Karena salaman ibadah maqdha. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan isi yang tadi disebutkan yang saya menanyakan, tapi kita selalu belajar tentang hadis. Ada yang tidak menurut saya, kenapa istilah-istilah di hadis itu misalnya ada dari Imam Bukhari, Imam Muslim disebut misalnya kita itu topik Bukhari, sementara saya tahu disebutkan Sunan Abi Dawud, sementara misalnya Imam Nasai disebut Musnad Imam Nasai. Apa perbedaan ketika ini? Apa sebenarnya bedanya disebut Sahih Bukhari, Musnad Imam ini atau Sunan Bukhari? Ya, pengetahuan pelajaran. Ya, saya kira menarik ini. Jadi sebelum Bukhari menulis kitab sahihnya, itu seluruh buku-buku tentang hadis itu nyampur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Ya. Kan sebelum Bukhari menulis kitab sahihnya sudah ada kitab hadis apa belum? Sudah ada Al-Muwatta kan, Imam Malik, Musnad Ahmad sudah ada, ya kan, dan lain-lain. Itu penulisnya sendiri, yaitu Musnad Ahmad, Imam Malik tidak mengklaim semua yang ada di sini sahih semua. Jadi penulisnya aja jujur, gitu, bahwa tidak semuanya sahih, jujur, dan itu nggak masalah, karena kan nggak kita bilang udah tahu nggak sahih, ngapain dimasukkan, nggak, karena kan bertanggung jawab, ada sanadnya. Kecuali Imam Ahmad menulis dalam musnadnya qala Rasulullah, ini namanya nggak bertanggung jawab. Kan Musnad Ahmad tidak langsung qala Rasulullah, dari guru beliau dulu, an fulan an Abi Hurairah qala Rasulullah, kan begitu. Jadi sekali lagi, sebelum Bukhari menulis kitab sahihnya sudah ada kitab-kitab hadis, tapi campur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Satu ketika salah satu guru beliau, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, pernah mengatakan di hadapan murid-muridnya, kebetulan Bukhari ada di situ, masih remaja ya, masih muda. Alangkah baiknya kalau ada yang menulis kitab hadis dan di dalamnya itu khusus sahih semua, nggak ada yang dhaif. Rupanya ucapan gurunya Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai terngiang-ngiang terus di telinga Bukhari. Maka Bukhari bertekad menyingsingkan lengan baju untuk menulis sebuah kitab yang di dalamnya sahih semua. 16 atau 17 tahun kira-kira baru selesai. Nah, ketika menulis ini luar biasa keadaan beliau, seolah lupa bahwa beliau harus bekerja, harus ini, harus itu, betul-betul miskin semiskin, habis waktunya untuk memilah mana yang sahih, mana yang tidak. Nah, jadilah Sahih Bukhari. Nah, ketika sudah jadi, diserahkan kepada guru-gurunya, 4 gurunya ya, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Imam Hamad, dan Imam Al-Falas. Mereka semua
menyetujui bahwa ini sahih semua, kecuali 1-2 wajar, kan nggak ada kitab yang sempurna. Nah, disusul oleh Imam Muslim, tapi tidak disusul oleh Abu Daud. Abu Daud kan di bawah Imam Bukhari. Abu Daud tetap jujur, yang saya tulis ada yang sahih, ada yang tidak, maka tidak dikatakan sahih Abu Daud, tapi Sunan Abu Daud. Sunan itu ya kumpulan dari sunnah gitu. Ada Musannaf Abdul Razak, ada Musnad Imam Ahmad tadi. Ya, itu istilah-istilah. Mungkin ya sedikit ada gambaran ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.